Simponi indah, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Amin. Nama yang menang, Yesus namanya, nama yang menang, nama yang menang, Yesus namanya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami tahu Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Kau hadir. Tuhan, pada saat ini Tuhan, firman-Mu akan ditaburkan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Ampuni Tuhan, jika hamba mencuri kemuliaan. Biarlah segala pujian, segala kemuliaan kami kembalikan ke Engkau. Sebab Tuhan Yesus saja yang layak menerimanya. Yang siap untuk mendengar firman berkata, amin. Amin. Shalom berkat kerajaan. Kita percaya hari ini adalah hari yang kita masuk di bulan Mei. Kita percaya bulan Mei itu Tuhan merencanakan sesuatu yang baik di dalam kita, supaya kita tambah hari semakin dekat Tuhan, dan kita harus menjadi saksi-saksi Kristus. Kita buka di dalam Yohanes 15 ayat 27. Demikian firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jelas ya? Kita peduli kita jadi Kristen berapa lama. Seperti saya pribadi, saya berasal dari agama Konghucu, dan saya sangat minim untuk mengenal Tuhan. Tapi Tuhan pakai orang-orang yang dipandang rendah oleh dunia. Tapi biarlah semakin hari, biarlah kita semakin mengenal Tuhan Yesus, dan kita tahu kedatangan Tuhan hampir dekat. Sekarang apa yang kita bisa lakukan? Yaitu kita apa? Kita harus memberitakan firman Tuhan. Kita harus mengabarkan Injil kebenaran Tuhan. Kita buka di Lukas 14 ayat 18. Lukas 4:18, demikian firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Nah, jelas ya. Kita menyampaikan kabar kepada orang yang lemah. Kita sudah dipulihkan Tuhan, kita sudah dipulihkan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah diberikan, kita harus jadi saksi. Di dalam saksi Kristus, di dalam bahasa Yunani ialah marturio Christou. Artinya apa? Kita bukan hanya mendengar, tetapi kita harus menjadi pelaku firman. Yaitu apa? Kita seperti juga amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19. Pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Saudara, kita melangkah. Banyak jiwa-jiwa di sekitar kita menangis, menantikan uluran tangan kita. Kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah tahu, kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Marilah kita hari ini mempunyai hati, yaitu apa? Mengasihi mereka, jiwa-jiwa yang terhilang. Dan hanya satu jalan di dalam dunia yang bisa menyelamatkan, yaitu apa? Melalui Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 apa? Kata Yesus
kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Bahwa di dalam dunia ini tidak ada nama lain yang berkuasa, yang sanggup untuk menebus dosa kecuali apa? Melalui Tuhan Yesus, saudara. Di dalam Alkitab kemarin waktu doa, saya minta Tuhan, saya mau khotbah apa? Saya nggak tahu. Tuhan ingatkan, kamu ingat Stefanus, di mana dia menjadi martir untuk mengabarkan Injil. Dia tidak menyangkal sampai mati. Coba kita buka di dalam Kisah 7 ayat 54 sampai 60. Bisa minta tolong satu orang membacakan? Kisah 7 54 sampai 60. Kita belajar dari tokoh yang bernama Stefanus. Kita belajar di sini. Tolong salah satu. Matius 7 54 sampai 60. Kisah Rasul 7 ya. Iya, Kisah Rasul. Kisah Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. 56. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." 57. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. 58. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Amin. 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Kita belajar ya dari Stefanus ya. Sekarang jangan jauh-jauh aja, itu terlalu tinggi. Kita aja hari ini kita ditawari, "Ayo kamu ikut aku, kamu jadi kaya, kamu dapat kedudukan tinggi, kamu dapat cewek cantik, asal kamu menyangkal Yesus." Kebanyakan orang-orang itu merasa gini, "Iya ya, ikut Yesus pikul salib, di sini ada tawaran." Nah saudara, ada paham gini, ada istilah gini, sekali ikut Yesus tetap ikut Yesus. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Seperti kita belajar dari kisah ini, gimana Stefanus begitu teguh, begitu kuat imannya. Di detik-detik terakhir dia bisa mengampuni musuhnya. Saudara, kita tahu di dalam kita mengabarkan firman pasti ada oknum saja nggak suka, yaitu apa? Iblis. Kita lihat sekarang penghalang-penghalang Injil Kristus. Pertama apa? Iblis. Iblis memang penghalang dalam kita memberitakan pengabaran Injil. Berusaha untuk menyebarkan kebohongan dan tipu muslihat. Kita buka di dalam Yohanes 8 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 44. "Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta." Saudara, jelas ya. Seperti juga Tuhan Yesus waktu dicobai, waktu dia berpuasa dicobai iblis. Begitu juga Adam dicobai iblis hingga dia memakan buah pengetahuan baik dan buruk.
Intinya iblis tidak senang bila manusia itu mendekat sama Tuhan. Dia tidak senang dan iri karena manusia itu adalah makhluk yang sempurna dan makhluk yang dicintai Tuhan. Dia iri. Nah saudara, seperti itulah Efesus 12 apa? Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah dan penguasa, melawan kekuatan-kekuatan jahat. Nah saudara, jelas ya, peperangan kita itu melawan kuasa-kuasa gelap. Yang kita lakukan apa? Kita harus kuat sama firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa di saat kita menerima Roh Kudus di dalam Kisah 1 ayat 8, kita diberikan kuasa, diberikan power untuk apa? Kita bisa mengalahkan si jahat, saudara. Kita baca di Kisah 1 ayat 8 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara kita siap. Kita diutus Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang hilang. Mungkin dari teman-teman kita banyak yang undur. Mungkin karena ekonomi, mungkin karena apa, dia meninggalkan Tuhan. Marilah kita sudah diselamatkan Tuhan, marilah kita mempunyai hati, yaitu apa, mengasihi mereka. Karena kita tahu Tuhan Yesus mengasihi jiwa-jiwa saudara. Yang kedua apa? Penghalang untuk pemberitaan Injil apa? Yaitu memiliki ambisi yang salah. Saudara, ada ayat di dalam Filipi 1 ayat 15, demikian firman Tuhan. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakan dengan maksud baik. Nah saudara, jelas ya, kadang-kadang orang memberitakan firman, kita belajar ya untuk kita memiliki hati yang murni. Karena apa? Tuhan lihat hati kita. Jangan kita apa ya, dalam membawa firman kita supaya kita dipuji orang, supaya kita dilihat orang. Saudara, kita tahu di saat kita melayani Tuhan, kita mendapatkan apa? Mendapatkan upah dari Tuhan. Percayalah, apapun pelayanan kita, Tuhan sudah memberikan berkat saudara. Kita belajar di dalam kitab Filipi, Rasul Paulus menjelaskan bahwa di saat mengabarkan Injil karena ambisi mendengar diri sendiri adalah hal yang salah. Jelas ya, Rasul Paulus itu adalah rasul yang luar biasa. Dia jelas sangat, dia adalah yang membuka, yang memperkenalkan lebih dalam tentang Tuhan, lebih dalam lagi. Dan di dalam Alkitab, surat-surat Rasul Paulus paling banyak, saudara. Karena apa? Di saat dia mengalami karang, mengalami tantangan, padahal kita tahu dia itu adalah orang yang menganiaya anak-anak Tuhan. Tapi di saat dia dijamah Tuhan, dia menjadi rasul yang luar biasa, saudara. Di dalam Filipi 2 ayat 4 apa? Dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, seperti saat ini kita beribadah di tempat ini, kita lihat kursi-kursi yang kosong. Itu juga jiwa-jiwa. Kita teringat, mungkin ada rekan kita yang tidak hadir. Kita coba tanya, kenapa tidak hadir? Kenapa? Cobalah kita
kita memiliki hati, kita memiliki kasih, saudara. Yaitu apa? Memperhatikan sesama. Yang ketiga tidak kalah penting, mengabarkan Injil demi uang. Nah, saya terus terang, saya gak kecewa sama keluarga saya, jujur aja. Saya pernah dibilang gini, kamu loh jadi hamba Tuhan ini dapat berapa? Saya pikir, waduh, kamu salah besar. Kita ini melayani Raja segala Raja loh, Tuhan segala Tuhan. Sangat disayangkan ya, ada orang-orang sampai berbagi karena kita tahu apa yang kita lakukan itu apa? Sebagai ungkapan terima kasih karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Coba ya di dalam Amsal 4 atau Matius 6 ayat 21 apa? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada, saudara. Di saat kita mengabarkan Injil, memberitakan firman Tuhan, yang terpenting apa? Kita harus menjaga hati. Terkadang ada orang-orang yang sengaja memancing kita untuk emosi. Di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena apa? Kita adalah duta-duta Kristus. Kita adalah pembawa terang. Di saat kita mengabarkan firman, mereka lihat, apakah kamu sudah benar? Di saat kita sudah melakukan firman, mereka, oh iya ya, bahwa di dalam kita itu ada Tuhan Yesus, saudara. Amin. Terkadang orang bisa berkhianat, meninggalkan Tuhan. Pertama apa? Karena harta, tahta dan wanita. Saat kita banyak, dari kita sendiri aja umat-umat Tuhan, banyak dia mengkhianati Tuhan, bahkan menyangkal Tuhan demi harta, demi kedudukan, demi pangkat. Marilah kita hari ini kita berbenah diri bahwa hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan, saudara. Itu penting, saudara. Nah, Yesus sendiri menegur ya di dalam Matius 10 ayat 33, tolong baca. Matius 10 ayat 33. Bagi orang yang meninggalkan Tuhan, bagi orang yang menyangkal Tuhan. Matius 10 ayat 33 tuh. Matius 10 33. Matius 10 ayat 33. Iya. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia. Menyangkal itu bisa karena kita dipersekusi. Kamu kalau ikut Yesus tak bunuh. Ini belum seperti Stefanus, itu masih enteng. Kita nggak tahu ke depan, kita nggak tahu ya. Tapi firman Tuhan bicara kemarin sama saya. Kuatkan mereka belajar dari Stefanus. Begitu hamba yang setia, hamba yang taat sampai mati. Kita aja kadang-kadang meninggalkan Tuhan bukan karena coba, hanya karena materi. Tuhan sendiri bicara, hari-hari ini singkat, dan Tuhan mau agar hidup kita semakin hari semakin melekat Tuhan. Memang banyak tawaran di mana-mana, banyak intimidasi, banyak halangan. Tapi satu hal, seperti juga di dalam Matius 28 berkata apa?
aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ada penyertaan Tuhan. Intinya bagaimana menjadi saksi Kristus. Yang pertama apa? Berusaha pikul salib, saudara. Kita baca di dalam Matius 16 ayat 27. Demikian firman Tuhan, Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara, menyangkal diri itu mungkin karena ego kita, kesombongan kita. Gimana kita mau bersaksi sama orang, kita sendiri tidak beres. Kehidupan kita dibaca orang. Gimana setiap tindak tanduk kita tuh dilihat, ternyata anak Tuhan itu gini toh. Kita harus seperti Kristus. Dia sebagai Tuhan, dia rela meninggalkan tatanya di surga, rela menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Kita belajar dari teladan Tuhan Yesus, dari teladan Stefanus. Mari kita setia ikut Tuhan sampai mati, saudara. Terkadang kita mikir gini ya, waduh, aku ikut Tuhan, aku ditolak. Coba ya, di dalam Yohanes 15 ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itu dunia membenci kamu. Saudara, kita dipilih Tuhan loh. Jelek-jelek gini kita dipilih Tuhan dari debu dan tanah. Nah, dari sekian ribu orang dipilih. Seperti juga pernah tahu ya, ada Indonesia Idol, kita dipilih loh dari berjuta orang. Nah, apa yang kita bisa berikan? Yaitu apa? Komitmen kita. Sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus, saudara. Yang kedua apa? Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Gimana kita mau menjadi saksi Kristus jika hidup kita tidak sesuai, saudara? Coba ya, Yakobus 1 ayat 12, Bu. 22. Tetapi Yakobus 1 ayat 22. Yes. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri. Amin. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Jangan omong doang. Stop. Satu-satu gini. Kita di dalam Galatia 5 tentang buah roh, kasih, sukacita dan sejahtera. Tapi kadang-kadang di saat kita bergesekan, waduh lali. Ada firman, besi menajamkan besi, manusia dengan sesama. Gimana kita mau jadi saksi? Kita aja kejentuk ngamuk, saudara. Loh, itu kita ngomong ya, ikut Yesus, diselamatkan, punya kasih loh, kita sendiri kayak gitu. Termasuk saya juga belajar gimana kami bersama keluarga dengan istri hidup di lingkungan dalam tanda kutip tidak seimbang. Kita belajar gimana mempraktikkan kasih Kristus. Kita disorot di situ. Kita sebagai anak-anak Tuhan, yang pasti kita beda. Dunia lihat, loh, kalau sama saja ya percuma. Yang pertama,
kita harus bisa malam. Kadang-kadang kita dihadapkan orang-orang yang tanda kutip suka marah, tersinggung. Kita telah ngerti firman, kita belajar mengasihi mereka supaya apa? Kita jadi contoh. Di saat kita ngomong, ayo kita percaya Yesus, mereka percaya. Gimana kita ngomong ikut Yesus, kita mengabarkan firman Injil, tapi kita nggak jelas posisi kita. Termasuk saya ngomong, saya belajar juga untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga apa? Nah, memiliki kesaksian pribadi. Ada penyertaan kuasa Tuhan. Filipi 4 ayat 13 apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Nah, sama bersaksi sedikitnya. Gimana ada penyertaan Tuhan? Mungkin tak bosan-bosan. Di saat waktu saya menjaga mama, sebelum mama saya meninggal di rumah sakit, kami berdua jaga di luar, dan kami berdua mendapat serangan dari kuasa gelap. Waktu itu di rumah sakit RSAL. Waktu itu kami tidak apa-apa, di saat kami tidur. Tapi kami hanya doa, Tuhan bungkus kami dengan kuasa darah. Nah, di saat kami berdoa, tahu-tahu kami bisa berbahasa roh, kami berdua berdoa. Dan di saat itulah Tuhan melindungi kami, sehingga kuasa gelap tidak bisa menyentuh kami. Asal apa? Hidup kita berkenan kepadanya. Ada lagu apa? Hidup yang berkenan kepadanya. Kalau kita nggak berkenan, ya nggak bisa. Hidup berkenan apa? Pertama, kita harus melakukan firman. Saudara, yang keempat apa? Jangan takut memberitakan Injil, firman Tuhan. Karena apa? Perintah, amanat agung. Di dalam Kisah 1:8 apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini menjelaskan bahwa di saat kita diutus Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, Injil kepada orang belum kenal Tuhan, percayalah kita diberikan kuasa. Amin. Bukan satu contoh, saya selesai sekolah teologi, ya saya nggak dapat ilmu, nggak dapat pelajaran, langsung saya praktek ya mati. Nah, sama dengan ikut Tuhan, kita diutus praktek. Mau nggak mau kan ada bekal kita. Ya apa? Kuasa yang maha dahsyat, kuasa yang melampaui segalanya, yaitu apa? Roh Kudus. Yang keenam apa? Ada kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan. Di saat memberitakan Injil Kristus di dalam Matius 28 ayat 18 apa? Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Wow, dahsyat. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah luar biasa. Kita harus bangga kita menjadi anak Tuhan, dan apalagi kita diberikan mandat menjadi saksi untuk menceritakan kebenaran kebaikan Tuhan, untuk menjalani jiwa-jiwa itu luar biasa loh. Mari kita merespon sebagai anak Tuhan. Kita nggak tahu kedatangan Tuhan berapa lama lagi, tapi kita mau di saat Tuhan datang. Daniel, apa yang kamu lakukan di bumi ini? Adakah buah yang kau berikan? Ada firman ngomong gini ya, bukanlah orang yang berseru Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi melakukan firman Tuhan. Ada juga ngomong gini ya, hanyalah kamu pembuat kejahatan. Nah saudara, jangan sampai Isa memberitakan firman atau saya ditolak. Saya juga takut, saya juga belajar gimana. Justru firman ngomong ya,
sebagai guru itu tanggung jawabnya berat, tak segampang itu. Justru kita kena awal. Nah, saya belajar gimana saya mau semakin hari meneladani Tuhan Yesus. Nah, di dalam Yesaya 1 ayat 10 itu ada kuasa penyertaan Tuhan di saat kita menginjil. Nah, Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Tolong. Yesaya 41 ayat 10. Yes. Janganlah takut, sebab aku menyertai. Amin. Janganlah bimbang, sebab aku ini Amin. Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yes. Kalau yang menolong manusia gak jaminan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Yang ngomong itu Allah semesta alam loh. Bisa dipegang. Kita aja kalau janji kadang-kadang sering bleset. Aku dijanjeni sama keluargaku, kamu tak kasih ini loh, bisa bleset. Yang ngomong Tuhan. Nah, di saat kita bersaksi, menyampaikan kebenaran Injil, menyampaikan kabar sukacita, percaya bahwa Tuhan itu menyertai. Tuhan tidak akan meninggal kita. Yang ketujuh apa? Di saat kita mengabarkan firman Tuhan, Injil Kristus apa? Kita harus memiliki belas kasihan. Amsal 19:17 apa? Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Nah, saudara, kita sebagai orang percaya telah diselamatkan. Mari kita mengasihi jiwa-jiwa yang tersesat. Ya apa? Ya dengan memberitakan kesaksian, menceritakan semua orang bahwa Tuhan Yesus baik. Seperti ada firman ngomong gitu ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya apa? Melalui Tuhan Yesus. Kita adalah duta-duta besar, kita adalah ambasador kerajaan Tuhan. Kita adalah dewan musyawarahnya Allah. Kita diberikan Tuhan kepercayaan, yaitu apa? Untuk menyampaikan Injil, menyampaikan kebenaran, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Saudara. Nah, selanjutnya apa? Syarat menjadi saksi Kristus. Itu penting sekali. Yang pertama apa? Harus memiliki kerendahan hati. Di dalam Mika 6 ayat 8, demikian firman Tuhan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Di saat kita memberitakan Injil, kita harus rendah hati, karena kita tahu bukan kita. Begitu juga saat ini saya bisa berkhotbah bukan karena saya nggak ada apa-apanya. Saya hanya alat, seperti karena Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan, baik sebagai pendeta dan sebagai multimedia, mari kita memiliki kerendahan hati, karena kita tahu semua itu karena anugerah Tuhan, semua itu karena berkat Tuhan kita mampu hari ini. Yang terpenting apa? Di dalam kita mengabarkan firman, janganlah kita berkata dusta. Di dalam Efesus 4 ayat 28, 25 apa? Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Nah, saudara, kita di sini adalah tubuh Kristus. Ada yang jadi kepala, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki. Kita semua sama.
Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Kita saling melengkapi, saudara. Karena tanpa bersatu kita nggak bisa apa-apa. Tuhan mau hari ini kita bersatu. Yaitu apa? Untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Melalui kehidupan kita, melalui kesaksian kita. Tuhan mau di saat kita memberitakan firman, marilah kita rendah hati. Yang nggak lebih penting apalagi di saat kita menjadi saksi memberitakan firman, mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 apa? Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menurut harapannya pada Tuhan. Kita mau di saat kita memberitakan Injil, firman Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan kita gak ada apa-apanya. Karena yang punya kuasa itu Tuhan Yesus. Kita itu hanya sahabat debu dan tanah. Kita hari ini dipanggil menjadi apapun pelayanan, semua itu karena kasih karunia. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan. Terima kasih. Sambil pemain musik. Bukan karena kebaikan. Tuhan, bukan karena kebaikan. Lagu lama sekali, tapi saya suka lagu ini, begitu dalam. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kecakapanmu, bukan karena namun kau dipilih, kau dipakainya, karena kebaikanmu, bukan karena kelebihanmu, bukan karena fasilitasmu, kau dipilih, kau dipakainya. Bila engkau dapat itu tandanya, bila engkau ubah semua daripadanya, semua karena anugerahnya. Diberikan kepada kita semua anugerahnya bagi kita, bila engkau padanya. Semua kan kalau bukan anugerahnya. Kudus,
Yesus, pada saat ini kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami tahu Tuhan, 2-3 orang berkumpul karena nama-Mu Kau hadir. Tuhan, pada saat ini Tuhan, firman-Mu akan ditaburkan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib. Ampuni Tuhan, jika hamba mencuri kemuliaan. Biarlah segala pujian, segala kemuliaan kami kembalikan ke Engkau. Sebab Tuhan Yesus saja yang layak menerimanya. Yang siap untuk mendengar firman berkata, amin.